Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita langsung responsi terkait dengan penyakit PPOK dan COVID ya. Untuk COVID sih insya Allah rata-rata udah mudeng ya, sudah terjadi di rentang 6 bulan ini. Jadi kita yang utama adalah yang PPOK. Dengar ya suara Putri ya? Dengar, Bu? Ya, oke. Sebelumnya saya minta bukti screenshot foto kalian ya. Bukti screenshot ya. Ya, 1, Bu. 2, 3. Ya, oke. Mau siapa dulu nih yang diresponsi? Kok senyum, Vel? 5 SKS ya. 1 SKS berapa kemarin bayarnya? 90, Bu. 90. Bukan 75 ya? Bukan, Bu. 90 kali 5, 450. Ya. Wow. Ya, yuk. 450 siapa duluan nih yang mau diresponsi? Ya udah, Bu. Gary ya? Ya udah, Bu. Ya. Ya, oke. PPOK kepanjangannya apa? Penyakit paru obstruktif kronis, Bu. Ya, ngelihatnya ke Putri ya, bukan ke ini. Kayak penyakit paru obstruksi kronis. Bahasa Inggrisnya apa? Aduh, bahasa Inggris. Nah, melirik ke yang lain tuh. Yuk, coba kameranya diputar ke seluruhnya, ke Eh, seluruh ruanganmu. Kamera putar. oh iya, Bu. Benar, Bu. Nah, langsung ketibak no disit gue mesti. Aja, benar, Bu. Halo. Di kamar, Bu. Ya ngerti di Panas. kamar. Putri pengen lihat yang Ya. di sampingmu ada apa, ada benda apa, ada tulisan apa. Oh. Aduh. Salah kan, Bu. Ini Yang di sampingmu aja. Ini Jason. Nah, Ya, kayak yuk udah. mudah, dah stop, mulai lagi responsinya. Iya, Bu. Nama lain PPOK in English. Kalau bahasa istilah asingnya dari PPOK itu apa sih? COP, tapi ya, Bu. Kepanjangannya. Aduh, panjangannya ya, Bu. Tuh, Pak Bu. Oke, lanjut. Definisi dari PPOK. Dah yuk, kameranya diaktifin ke kamu. Oh iya, Bu. Benar, Bu. Hmm. Oh iya, Bu. Mm-mm. Definisi PPOK. Eh, penyakit paru obstruktif kronis adalah penyakit yang dicirikan oleh keterbatasan aliran udara yang tidak dapat pulih sepenuhnya, Bu. Bedanya sama asma. Eh, kalau kalau asma itu apa ya, sesak nafas, Bu. PPOK nggak sesak nafas. Sesak nafas cuman eh, ini apa ya, Bu? Karena ada penyakit di paru-paru, Bu. Lah, asma apa bukan penyakit di paru-paru? Iya sih, Bu. Nah iya, bedanya apa? Tadi kamu bilang PPOK kalimatnya bagus banget ya. Ada Oh iya. penyempitan apa sih tadi Kalau udara. eh, Kalau secara kalau operasional intinya apa? PPK itu kalau PPK itu ada dahak Ada ataupun batuk dahak, kayak gitu. batuk. Nah, Boleh asma apa langka? iya, Bu. Dahaknya nggak ada, Bu, kayaknya asma, Ibu. Asma nggak ada. Jewer ngene. Dahak.
Aduh, Oke, organ nafas apa aja ya? gimana, Bu? Organ nafas. Organ Ini nafas Putri ada nggak bisa lihat videomu loh. apa ya, Bu? Mm-mm. Nah, dah, yuk. Organ nafas apa aja? Ada paru-paru, Mm-mm. terus Urut toh yo dari atas. hidung, Mm-mm. terus paring, laring gitu ya. Mm-mm. Terus paring, laring, rongga mulut. Eh, iya Kamu Bu, bernafas rongga lewat mulut juga mulut. Bu. Nggak kembung. Enggak, bukan. Iya Bu. Hidung, paring, laring, paru-paru, itu Bu. Fel, coba Fel. Organ nafas Fel. Hidung, paring, laring, bronkus ya Bu. Ki kok malah takon Putri ki ku priwe? Wong Putri lagi takon kowe. Bronkus, alveolus, paru-paru. Paru-paru. Sikit. Apa git? Organ nafas git. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveoli. Ya, alveoli itu yang kayak buah anggur. Ya, sekarang semuanya tarik udara. Tarik nafas ya, tarik udara itu melalui hidung, terus nanti menghembuskannya lewat mulut ya, sambil membayangkan bahwa aliran udara tadi itu melewati hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveoli. Gitu ya, bareng-bareng ya kita ya. Tarik udara, hembuskan. Oke. Ulangi Yer, organ nafas Yer. Hidung, paring, laring, bronkus, bronkeolus, alveolus. Oke, masih kurang satu organ. Oh, udaranya bingung ya. Coba Vel. Hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, paru-paru. Sip. Alveoli itu ya paru-paru, Vel. Nggak usah ada kata paru-parunya ya. Yuk, Yer. Ulangi, Yer. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya, sikit. Hidung, laring, paring, trakea, bronkus, bronkiolus, sama alveoli itu. Masih kurang satu organ. Ulangi, Yer. Hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Yuk, sikit. Hidung, laring, paring, trakea. Kebalik huruf FDC, tembakan L. Hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli. Oke. Terus selanjutnya tadi PPOK. Ini Putri terangkan. Jadi PPOK itu adalah dua kondisi ya. Kondisinya ada dua apa sih ya? Dua penyakit. Yang pertama adalah bronkitis kronis, yang kedua adalah emfisema. Jadi di PPOK itu terdapat dua penyakit, bronkitis kronis, yang kedua adalah emfisema. Mudah ya? Oke. Dan dari organ nafas yang tadi kalian sudah hafalkan, itu nanti ketika ada masalah di situ, itu yang menyebabkan penyakitnya beda-beda. Makanya ada yang namanya asma, makanya ada yang namanya TBC, makanya ada yang namanya pneumonia, ada yang namanya PPOK. Mudah ya? Karena organ yang terkena berbeda. Mudah ya? Oke. Terus selanjutnya ke Vela, coba Vel.
Ciri-ciri dari PPOK apa aja? Tanda dan gejalanya? Sesak napas, Apa? Sesak sesak nafas. napas, Oke. nafasnya ekspirasinya memanjang, Oke. terus breathing, Mm-mm. terus breathing, terus Jadi ketika ngomong tanda dan gejala itu juga harus, oh ini loh bedanya dengan yang lain. Ketika kamu bilang bahwa PPOK itu ciri-cirinya sesak nafas, ekspirasi memanjang, apalagi tadi wheezing, itu apakah ada juga di asma? Mudah nggak? Itu juga ada di asma. Berarti cirinya dari si PPOK yang beda dengan asma apa? Seperti misalnya kalian tak tanya nih bedanya Putri dengan Bu Nana apa? Terus kalian jawab pakai jilbab, terus habis itu pakai kacamata. Bedanya di situ nggak bisa. Saya sama Bu Nana sama-sama pakai jilbab, sama-sama pakai kacamata. Jadi harus dilihat bedanya. Oh ternyata Putri lebih pendek dibanding Bu Nana. Itu bedanya. Satu. Mudah nggak? Terus beda yang lain, misalnya, oh hidungnya Putri pesek dibanding Bu Nana. Nah, itu maksudnya Putri. Jadi ketika menyebutkan tanda dan gejala, ya ciri khusus dari penyakit. Gitu ya. Coba Yer, apa saja Yer? Tanda dan gejalanya. Sesak nafas, Bu. Ya, nang asma ya anak. Ya, Bu. Nafas menjadi lebih pendek, Ya, kemudian gue sesak nafas. Definisi sesak nafas kan nafasnya pendek. Kayak gitu toh. apa dahaknya lebih apa ya, Bu? Produksi dahaknya lebih banyak. Asma ya iya, TBC ya iya. Tuh. Sikit, coba etiologinya dari PPOK. Etiologi itu apa, Kit? Penyebab Ibu. Hmm. Yang pertama disebabkan dari merokok ya Bu. Merokok, terus polusi udara, Oke. jenis kelamin, sama umur. Oke. Kalau jenis kelamin umur itu enggak ya, dia hanya faktor pendorong saja. Terus kenapa rokok bisa menyebabkan PPOK, Sikit? Karena apa ya? Kau yang ngerokok apa ora? Iya Bu. Iya. Yeri ngerokok apa ora, Yer? Iya, Bu. Iya. Kok bisa rokok menyebabkan PPOK? Karena kita menghirup asap sama nipat. Karena kita menghirup asap rokok, terus kepriwe? Lho, kowe wis ngerti asap rokok menyebabkan PPOK we, kowe ngerokok bae. Coba, kok bisa sih rokok itu bisa menyebabkan penyakit PPOK? Mekanisme apa yang terjadi? Apa? Mungkin karena asap rokok itu menurunkan apa itu fungsi paru sang rokok. Ya kok bisa menurunkan fungsi paru? Ceritanya kepriwe? Ya karena di dalam rokok itu banyak zat yang berbahaya, Bu, Apa untuk misalnya zat apa sih? Berbahaya tapi enak ya? Zatnya apa sih yang terkandung di rokok? kafein.
Apa? Hmm, Apa, Vel? Nikotin. Nikotin. Terus apa maning? Nikotin apa ya? Sing demut nikotin terus gitu mbiyen. Ada Ayo, amonia ya, ada amonia. Amonia itu adalah bahan yang digunakan untuk pembersih lantai loh ya. Ada juga bahan-bahan untuk membuat korek api. Oke, selanjutnya pemaparan materi dari Putri. Nanti tetap ada responsi ulang ya. Karena belum bisa menjawab secara spesifik PPOK itu apa. Boleh sambil nulis ya. waduh. Oke. Jadi PPOK atau tadi Yeri sudah betul ya bilang COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau penyakit paru obstruksi kronis. Jadi bedanya dengan asma itu apa? Jadi kalau asma dengan PPOK dia sama-sama saluran nafasnya itu menyempit. Tapi kalau asma ketika alergennya sudah hilang, dia bisa sembuh. Jadi artinya saluran nafas bisa kembali lagi, yang awalnya menyempit jadi melebar lagi. Tapi kalau PPOK enggak, kalau dia menyempit, ya dia akan menyempit terus. Mudeng ya? Secara definisi, bedanya asma dengan PPOK. Kalau asma bisa kembali melebar jalan nafasnya, kalau PPOK enggak. Nah, terus secara definisi istilah, PPOK itu tadi Putri bilang bahwa terdiri dari dua penyakit, ya, bronkitis kronis dan emfisema. Kalau secara definisi, bronkitis kronis, is artinya apa? Is artinya apa? Radang. Berarti radang pada bronkus. Kronis artinya lama. Jadi peradangan pada bronkus yang lama. Ini adalah definisi dari bronkitis kronis. Mudah ya, peradangan pada bronkus yang lama. Terus selanjutnya adalah emfisema. Emfisema secara definisi adalah kerusakan pada dinding alveoli. Masih ingat alveoli ya? Bentuknya seperti buah apa tadi? Anggur. Buah anggur. Nah, ternyata dindingnya itu rusak. Ya, sehingga yang alveoli itu harusnya kembang, kempis. Ketika ada udara masuk dia akan mengembang, ketika udara keluar dia akan mengempis. Kayak gini ya. Dia harusnya kembang, kempis, kembang, kempis. Tapi yang namanya emfisema dia nggak bisa kembang, kempis. Jadi elastisitasnya nggak ada. Sehingga yang ada adalah mengembang-mengembang. Ada gambaran nggak emfisema? Jadi yang namanya emfisema adalah kerusakan pada dinding alveoli. Rusaknya bagaimana? Daya elastisitasnya tidak ada. Berarti daya untuk mengembang, mengempis, mengembang, kempis, kembang, kempis itu nggak ada. Dong, ada gambaran? Sehingga nanti kalau ditanya apa saja tanda dan gejala dari PPOK, ya berarti tanda dan gejala dari penyakit bronkitis kronis dan tanda gejala dari penyakit emfisema. Mudang? Mudang dulu sampai sini? Ada dua penyakit ya, Vel? Apa saja, Vel? Bronkitis kronis dan emfisema. Emfisema. Sikit, apa itu emfisema? Kerusakan pada dinding alveoli. Rusaknya gimana? Tidak ada daya elastisitas, tidak mampu kembang kempis. Kalau bronkitis kronis apa, Yer? Aduh. Bronkitis kronis. Apa? Belum nyatet tadi, Bu. Ambil pulpen, Bu. Pakai istilah kata aja. Is artinya apa, Yer? Adalah. Radang. Radang di mana? Bronkus. Bronkitis. Radang pada bronkus. Ya, bronkitis itu ya radang pada bronkus. Kronis artinya lama. Lambat.
Mudeng ya. Jadi peradangan pada bronkus yang lama. Emfisema adalah kerusakan pada dinding alveoli. Rusaknya bagaimana? Tidak punya daya elastisitas. Oke, ini adalah penyebab dari si PPOK rokok ini. Rokok yang tadi Vela sebutkan dia mengandung nikotin ya. Sebenarnya nikotin kan lebih ke kecanduan ya, artinya pengen lagi. Padahal selain itu banyak banget yang tadi Putri bilang, amonia. Amonia ini adalah untuk pembersih lantai, mengandung juga formalin, mengandung juga DDT. DDT itu adalah racun untuk insektisida. Mengandung juga fenol. Fenol padahal untuk disinfektan ya. Mengandung karbon monoksida. Ini yang akhirnya menyebabkan kerusakan alveoli. Oke. Ini dibahas di sini. Jadi kok bisa sih rokok itu bisa menyebabkan apa tadi? Rokok kok bisa menyebabkan PPOK? Yang pertama adalah yang dilakukan rokok adalah dia merusak hormon alfa antitripsin. Jadi karena rokok menyebabkan hormon alfa antitripsin itu jadi rusak atau enggak ada. Padahal fungsi dari hormon alfa antitripsin ini adalah untuk elastisitas dari alveoli. Dong, saya ulangi ya. Kok bisa rokok menyebabkan PPOK? Oh, karena rokok bisa merusak atau menghilangkan hormon alfa antitripsin. Padahal fungsi hormon alfa antitripsin ini adalah untuk apa? Untuk elastisitas dari alveoli. Otomatis kalau alfa antitripsinnya nggak ada ya otomatis si alveoli jadi nggak elastis. Mudeng ya? Mudeng, Bu. Terus selanjutnya adalah penyebab rokok tadi kok bisa menyebabkan PPOK. Ternyata si rokok tadi menyebabkan penurunan fungsi dari silia. Ya, ibaratnya silia itu kan rambut getar yang ada di seluruh jalan nafas. Nah, karena ada asap rokok tadi, silianya rusak. Nah, kalau silianya rusak, otomatis benda asing, bakteri, virus, jamur itu bisa masuk ke organ pernapasan kita. Dan akhirnya menyebabkan ini, otot pernapasan jadi kontriksi atau jadi menyempit. Mudeng ya. Terus efek yang lain dari rokok ini adalah menyebabkan kan di sepanjang organ nafas itu ada yang namanya kelenjar mukus. Ya, kelenjar mukusnya jadinya hipertrofi, membesar dan hiperplasi yang akhirnya menyebabkan menghasilkan mukus yang berlebihan. Gitu ya. Saya ulangi. Jadi, rokok ini juga bisa menyebabkan kelenjar mukus itu menjadi membesar, yang akhirnya menghasilkan mukus yang berlebihan. Mukus itu apa? Sekret. Ya, mudeng ya. Oke. Ini penjelasan yang tadi bahwa rokok dan polusi udara itu menyebabkan tadi ya, kerusakan paru, kerusakan alveoli, terus akhirnya menyebabkan manifestasi. Oke, ini ya yang tadi Putri bilang bahwa rokok menyebabkan kekurangan alfa antitripsin sehingga elastisitasnya berkurang, menyebabkan penyakit emfisema. Mudeng ya. Terus bisa juga menyebabkan bronkusnya jadi iritasi dan inflamasi. Ya, sehingga Putri bilang bahwa tanda dan gejala dari PPOK ya cirinya emfisema dan cirinya bronkitis kronis. Oke, ciri dari emfisema adalah berarti apa tadi? Kan otomatis alveolinya tidak bisa kembang kempis ya. Alveolinya membesar ya. Lah, kalau alveoli membesar logikanya ya, misalnya gini, Putri gemuk ya, otomatis bajunya jadi nggak muat kan? Putri jadi beli baju baru kan, baju yang besar kan?
Sama seperti paru-paru kita, ketika alveoli kita membesar, otomatis dia akan mendorong organ-organ yang di sebelahnya. Sehingga kalau pada emfisema, bentuk dada pasien PPOK adalah bentuk dada tong, jadi bulat. Nanti ada gambarnya. Sehingga kalau ditanya cirinya PPOK apa? Cirinya ya bentuk dadanya tong, Bu, atau barrel chest. Dan barrel chest ini atau dada tong ini nggak ada di penyakit TBC, nggak ada di penyakit asma, nggak ada di penyakit pneumonia. Dong nggak? Makanya tadi Putri nanya, apa sih ciri khususnya? Ya tadi dada tong. Kenapa dada tong? Karena alveolinya membesar. Ketika membesar otomatis dia akan mendorong organ yang luarnya. Seperti dada ini kan bentuk dada kita elips ya. Akhirnya dorong ke kanan, ke kiri, yang akhirnya bentuk dadanya bulat. Terus ciri penyakit yang bronkitis kronis apa? Kan tadi radang pada bronkus ya. Kalau radang di paru-paru, radang di organ nafas di paru, ya jelas dia batuk. Lah masalahnya tadi Yeri udah bilang batuk, Bu. Lah itu bedanya batuk sama asma, batuk sama TBC apa? Kalau batuk pada PPOK, batuknya itu lebih dari 3 bulan. Karena kronis. Mudeng ya. Kalau sesak nafasnya sama. Ya, tapi ciri-ciri khasnya ya berarti selain batuk lebih dari 3 bulan ya tadi bentuk dada tong. Mudeng ya. Terus nanti ada ventilasi perfusi yang berubah, nanti saya ajarkan terkait dengan AGD. Oke, lanjut dulu Oke, untuk pemeriksaan penunjangnya jelas ya, pasien akan ditanya tanda dan gejala. Terus habis itu faktor risiko adalah terkait dengan rokok maupun polusi udara. Nah, ini untuk rokok ini bukan PPOK ini bukan yang saya hari ini ngerokok, besok PPOK enggak. Tapi ngerokoknya itu setelah 10 tahun, 15 tahun. Jadi si PPOK ini terkena di usia 50 tahun ke atas. Dong. Jadi nggak mungkin PPOK itu umur 30. Yeri umurnya berapa, Yer? 26, Bu. 26 misalnya, terus 30 PPOK nggak mungkin. Ya, berarti ngerokoknya di stop, men ora kena PPOK karena kamu akan kena PPOK beresiko itu usia 50. Kowe wis duwe anaknya lagi gemesin, lagi butuh biaya, kowe watuk. Mbok ora ya aja ya, makanya rokoknya di stop. Ya karena efeknya itu bukan yang besok atau seminggu kemudian, tapi ingat 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Gitu ya. Siki mah iya sih ganteng ya, Siki ganteng. 10 tahun who knows, kita nggak tahu. Ya. Iya. Terus selanjutnya adalah ya, ini adalah perbedaan untuk PPOK dengan penyakit yang lain. Contoh tadi Putri bilang bahwa PPOK itu onset in mild life. Maksudnya si PPOK ini ya kenanya di setengah umur kita. Misalnya ya rata-rata itu kan misalnya meninggal usia 60 ya misalnya. Ya hampir melebihi mau mendekati 60. Terus simptomnya, tanda dan gejalanya itu progresif. Jadi semakin lama itu dia akan semakin berat. Terus pasti ada riwayat penggunaan rokok ataupun exposure dari polusi udara. Sementara beda dengan asma. Asma itu onsetnya bisa dari kecil. Terus habis itu dia biasanya adalah karena alergi. Sementara kalau CHF beda lagi. Nanti dilihat dari hasil ronsennya. Ada nggak sih pelebaran dari jantung? Bronkiektasis, tuberkulosis, dan kalau tuberkulosis itu kan penyebabnya adalah karena bakteri ya. Kalau PPOK tadi bukan karena bakteri ya, diingat-ingat. Oke, terus selanjutnya ini gambaran PPOK-nya. Ini adalah alveoli yang normal yang di bawah. Sementara ini adalah alveoli pada PPOK emfisema tadi membesar. Ya, terus nggak ada sekat loh. Ini kan ada sekat nih. Ya nggak sih, per satu alveoli ada sekat. Ini per 4 baru ada sekat. Ya karena tadi dia melebar yang akhirnya nempel. Ya otomatis udara nggak bisa keluar masuk. Ini yang tadi Putri bilang bentuk dada tong. Ini dada normal. Nah ini yang sini kan nantinya melebar nih, yang di samping kanan kiri. Karena dia terdorong oleh bagian dalam dari alveoli.
Ini bukan yang tegap, ganteng, itu enggak ya. Ini bentuk dada tong. Kalau ini elips. Ya, ini yang normal ini. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Sekarang ke yang penting juga, saya tambahkan di sini. Kelihatan ya tetap ya? Kelihatan, Bu. Oke, ini nanti dihafalkan. pH 7,35 sampai 7,45. HCO3 22 sampai 26. PCO2 35 sampai 45. Asidosis berarti pH-nya turun. Alkalosis berarti pH-nya naik. Yuk, hafalkan ini dulu. 1 menit. Kalau udah hafal bilang. pH 7, 7,35, CO2 35. Asidosis pH turun, alkalosis pH naik. pH 7,35, 7,45. CO3 26, CO2 35. Asidosis pH turun, alkalosis pH naik. pH 7,35. Udah hafal belum? Insya Allah, Bu Zita.